Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang prosedur sistem informasi manajemen dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dewi dan ini adalah teman-teman saya dari kelompok 7, yaitu Rizky Amalia Rosa, Iska Hikmah, Afni Novita, Cindy Fauzia Putri, dan Widi Astuti. Oke, kembali ke materi. Saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang memiliki manfaat berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas atau kerja dalam suatu organisasi. Pengolahan transaksi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, penjelasan sistem informasi manajemen juga dapat dijabarkan sebagai sistem informasi yang menghasilkan output melalui masukan input dan berbagai proses lainnya. Hasil dari proses tersebut digunakan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen organisasi atau perusahaan. Penggunaan sistem informasi manajemen dalam setiap kegiatan ataupun tugas organisasi yang berhubungan dengan analisis manajemen dapat dikerjakan lebih efisien. Peran teknologi, sumber daya manusia, dan komitmen organisasi sangat penting dalam mendukung keberjalanan sistem informasi manajemen. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen sangat berguna bagi keberjalanan fungsi manajemen operasional dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Oke, setelah itu kita akan menjelaskan tentang prosedur SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Prosedur sendiri merupakan suatu komponen fisik yang berwujud panduan atau instruksi di dalam menjalankan sistem informasi manajemen. Salah satunya yaitu prosedur pengoperasian, biasanya berwujud instruksi penyiapan data serta instruksi dari petunjuk pengoperasian hardware dan juga software. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang brainware dan jaringan data. Jadi, setiap sistem informasi yang menggunakan teknologi pasti di dalamnya terdapat personil atau brainware sebagai komponen yang menjalankan sistem informasi tersebut. Kemudian, terdapat juga jaringan data atau software sebagai akses internet untuk menjalankan sistem informasi itu. Penjelasan lebih lanjut mengenai brainware dan jaringan data, yaitu brainware adalah suatu komponen yang menjalankan sekaligus mengoperasikan komponen fisik lainnya, mulai dari mengadakan hardware, menjalankan software, serta mematuhi prosedur. Sumber daya manusia pada sistem informasi manajemen dapat terdiri atas sistem pakar pemakaian atau penggunaan informasi. Pakar sistem atau ahli merupakan sekelompok orang yang menjalankan sekaligus mengoperasikan sistem informasi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, jaringan data.
Jaringan data adalah suatu gabungan dari beberapa seperangkat hardware dan juga software yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat saling berbagi informasi, komunikasi, serta akses data dari beberapa tempat sekaligus antara satu bagian dengan bagian yang lain pada suatu perusahaan. Nah, dengan adanya jaringan data ini, maka pertukaran data dapat dengan mudah dilakukan. Komunikasi antar lini di dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cepat, akses data serta informasi yang lebih efisien serta diberikan dalam waktu yang cepat dan juga update. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Afni Nurvita, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan sistem informasi. Secara umum, tahapan sistem informasi ada sebagai berikut. Tahap pertama ada survei sistem. Survei sistem ini terdiri dari identifikasi permasalahan, lalu definisi ruang lingkup kerja untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan, lalu yang ketiga ada penyusunan proposal-proposal yang disusun mencakup gambaran umum pelaksanaan. Lalu yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang mendekomposisi sebuah sistem menjadi komponen-komponen penyusunnya dalam rangka mempelajari lebih jauh bagaimana komponen sistem tersebut bekerja dan berinteraksi dengan komponen lainnya. Ada beberapa alasan kenapa sih analisis sistem itu diperlukan. Alasan pertama ada yaitu sebagai problem solving, yakni mengasumsikan sistem lama yang tidak berfungsi sesuai kebutuhan dan memerlukan perbaikan untuk dapat digunakan secara baik. Lalu alasan kedua ada adanya kebutuhan baru dalam organisasi sehingga perlu dilakukannya modifikasi sistem. Lalu yang ketiga ada keinginan meningkatkan performasi sistem secara keseluruhan. Adapun sumber-sumber fakta analisis sistem yaitu yang pertama ada sistem yang ada, lalu ada sumber internal lain seperti orang, dokumen, hubungan antar organisasi atau fungsi sumber yang ada. Lalu ada sumber eksternal yaitu seperti interface dengan sistem luar, seminar, vendor atau penjurnal. Lalu tahapan ketiga ada desain sistem. Desain sistem ini berkonsentrasi bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Ada juga manfaat desain sistem, yaitu memberikan gambaran rancang bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer dalam membuat aplikasi. Dalam hal yang harus dilakukan dalam desain sistem adalah yang pertama ada permodelan sistem, yang kedua ada desain basis data, yang ketiga ada desain aplikasi, yang keempat ada desain perangkat keras atau jaringan, yang kelima ada desain jabatan atau deskripsi pengguna, seperti profil mungkin ya. Lalu ada yang tahapan keempat yaitu pembuatan sistem. Buatlah aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Selain aplikasi, buatlah juga buku panduan pengguna aplikasi agar mudah saat menggunakannya seperti primbon mungkin. Lalu lakukan testing aplikasi. Testing diantaranya adalah testing performa, testing program logic, lalu testing implementasi business rules, lalu yang keempat ada testing faktor manusia, yang kelima ada testing business process, yang keenam ada testing efisiensi input, yang ketujuh ada testing output. Lalu ada tahapan yang kelima yaitu implementasi sistem. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi sistem adalah yang pertama ada konversi. Biasanya konversi ini dilakukan atau diperlukan dari sistem lama ke sistem yang baru, apalagi jika sebelumnya juga ada telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi. Lalu yang kedua ada pelatihan. Lakukan pelatihan secara menyeluruh, mungkin seperti training ya, untuk setiap pihak yang menggunakan. Lalu lakukan juga sosialisasi kepada pihak yang terlibat dalam sistem tersebut, namun tidak menggunakan aplikasi sistem secara langsung. Lalu ada yang ketiga yaitu testing penerimaan. Lakukan testing selama periode tertentu sebagai proses pembelajaran. Ya,
seperti tadi training. Lalu ada pun tahapan-tahapan ke-6. Tahapannya ke-6 ini adalah pemeliharaan sistem. Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada pemantauan peroperasian, yang kedua ada antisipasi gangguan kecil, lalu yang ketiga adalah lakukan penyempurnaan, gitu kan. Terus sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Astuti. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang prosedur sistem informasi manajemen. Jadi, prosedur sistem informasi manajemen merupakan suatu komponen fisik yang berbentuk suatu panduan ataupun instruksi untuk menjalankan sistem informasi tersebut. Di dalam sistem informasi manajemen terdapat prosedur pengoperasian, yaitu di mana sebelum kita menjalankan sistem informasi tersebut, kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti seperangkat hardware ataupun software sehingga sistem informasi tersebut dapat berjalan. Setelah kita mempersiapkan beberapa hal seperti hardware ataupun software tersebut, kita juga harus memperhatikan brainware ataupun orang yang menjalankan hardware ataupun software tersebut. Prosedur sistem informasi manajemen juga merupakan suatu metode ataupun kebijakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Jadi setiap lembaga ataupun instansi mempunyai prosedurnya masing-masing untuk menjalankan sistem informasi tersebut dengan berbasis teknologi dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iska Hikmah Mufrodah dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang aktivitas sistem informasi manajemen. Aktivitas sistem informasi manajemen ada 3, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan yaitu rumusan mengenai metode kegiatan secara detail yang dilakukan untuk mencapai tujuan ataupun target akhir dari suatu organisasi. Yang kedua ada pengendalian. Jika suatu perencanaan sudah dibuat dan sudah diterapkan oleh anggota dalam suatu organisasi, maka manajer harus mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut agar bisa berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu pemilihan keputusan di antara berbagai macam alternatif yang ada. Proses ini merupakan hasil dari perencanaan dan pengendalian yang telah dilakukan. Manajer harus memilih berbagai keputusan yang telah ada agar tujuan perusahaan organisasi bisa tercapai. Yang kedua ada kerangka kerja sistem informasi manajemen. Ada 5, yaitu foundation concept adalah membuat konsep sistem informasi. Yang kedua ada development process, yaitu pengembangan sistem informasi. Yang ketiga ada bisnis aplikasi, yaitu pengaplikasian bisnis. Dan yang keempat ada manajemen challenge, yaitu tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakai akhir. Dan yang terakhir ada information technologies, yaitu konsep-konsep utama pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat, sarana peningkatan sumber daya manusia.
karena dalam pelaksanaannya diperlukan unit kerja yang sistematis serta terkoordinir berbasis teknologi. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Yang keenam, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketujuh, menyimpan dan mengatur data instansi. Dan yang terakhir, menyediakan informasi untuk manajemen.